Di situ ada saudaramu temui, jalin silaturahmi, jangan pernah membedakan bulu, ya, jangan pernah membedakan bulu dengan siapapun. Dan ketika kita sudah sepakat untuk hal itu, maka kita harus los. Ya, jangan ada modus, jangan ada kemunafikan di situ. Nah, A yo A, nak B yo B. Ya, karena kita punya prinsip, kita punya sikap, kita punya semangat untuk senantiasa berbuat baik. Barang siapa semakin menjauhi sikap kejujuran, sikap toleransi, sikap rasa anjar beni sesama umat manusia, maka dia akan semakin jauh dari kesadaran. Salam kebajikan buat kita semua dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Oke, di pagi hari ini, hari Minggu, jumpa lagi dengan saya. Mungkin saya ingin sedikit sharing, ngobrol buat saudara-saudara semua. Tema yang saya bahas atau yang saya tulis saat ini apa di thumbnail atau di judul, munafik. Ya, munafik. Munafik itu apa toh? Ayo kita diskusikan. Banyak orang yang ngomong kalau ada di depan sikapnya baik, ternyata di belakang ngomongin kita. Ya toh, itu adalah salah satu ciri orang munafik, karena tidak los, tidak ngomong apa adanya di depan. Dan itu sangat harus kita hindari orang-orang seperti itu. Karena apa? Saya bilang harus dihindari. Orang semacam itu kalau janji biasanya mengingkari. Kemudian kalau diberi amanah biasanya akan tidak tuntas. Ya. Karena kita sebagai insan yang belajar untuk mencapai titik kesadaran sempurna, ya toh, artinya kita belajar untuk menjadi orang yang apa adanya, orang yang senantiasa jujur, orang yang senantiasa antara pikiran, ucapan, ya kan, kemudian tindakan itu sejalan, jangan dibuat-buat. Intinya begitu. Saya menemukan buku baik di sini, judulnya Burung Berkicau. Ini adalah istilahnya kita belajar step by step menyadari siapa atau saya secara pribadi, kemudian apa tugas saya di jagat fana ini, dan kemana nanti kita kembali. Nah, ini adalah buku untuk mempelajari pergumulan batin kita untuk semakin lebih mengenal zat yang maha tinggi. Ada berbagai macam dialog keagamaan di dalamnya. Di titik tertentu saya menemukan sebuah tema terkait dengan kemunafikan, bahwa orang munafik itu ya itu tadi, ketika dia berbicara tidak seperti apa yang ada di hatinya, dan ketika dia bertindak selalu ada modus yang tidak pernah bisa diungkap dengan kasat mata. Orang-orang seperti ini biasanya akan mengalami kesulitan hidup sesungguhnya. Karena apa? Karena hatinya sudah dipenuhi rasa iri dengki, kemudian kebencian, dan juga selalu merasa kurang di dalam hidupnya. Dia selalu merasa kurang, selalu merasa ingin lebih dari yang lain. Ya, dia selalu mengerjakan sesuatu itu berdasarkan kepentingannya. Jadi tidak los, tidak jujur, tidak adil. Kemudian dia juga selalu berkeinginan untuk memanipulasi keadaan, ya, memanipulasi keadaan. Sementara kita sebagai insan setia hati pantang untuk berbuat seperti itu. Toh kita sudah disumpah bahwa apapun yang kita pikirkan, ucapkan, dan lakukan itu harus jujur. Ya, jangan sampai kita berlaku tidak adil, apalagi dengan saudara-saudara kita. Katakanlah karena mungkin secara dinamika organisasi sedang ada sedikit pergeseran, ataupun ya dinamika organisasi pasang surut pasti ada. Tapi kita sebagai insan setia hati yang sudah bersepakat untuk bermajelis di persaudaraan setia hati terapi harus bisa mengedepankan cinta kasih, persaudaraan. Kita jangan munafik, ya, jangan munafik dalam bersaudara. Kalau sudah mengakui sebagai saudara ya full, jangan membeda-bedakan
oh itu dari mana, itu dari rombongan sana, rombongan sini, atau dari mana itu daerah sana, daerah sini. Enggak, karena Esa ada di sini, ya, ada di sini di hati. Dan saya selalu mengingatkan kepada murid-murid saya dimanapun berada, di situ ada saudaramu temui, jalin silaturahmi, jangan pernah membedakan bulu, ya, jangan pernah membedakan bulu dengan siapapun. Dan ketika kita sudah sepakat untuk hal itu, maka kita harus los. Ya, jangan ada modus, jangan ada kemunafikan di situ. Nah, A yo A, nak B yo B. Ya, karena kita punya prinsip, kita punya sikap, kita punya semangat untuk senantiasa berbuat baik. Barang siapa semakin menjauhi sikap kejujuran, sikap toleransi, sikap rasa hajar beni sesama umat manusia, maka dia akan semakin jauh dari kesadaran. Padahal sesuai dengan ajaran di dalam majelis kita, bahwa kita dalam menjalankan syariat setia hati, pencak sebagai sarana untuk keterhubungan kita dengan Tuhan kita masing-masing, itu adalah menggunakan rasa, ya, olah batin. Kalau kita hanya sebatas mengandalkan okol, ya, okol lah, singa aja yang begitu gagah, yang begitu garang, ditakuti para bison, banteng, dan lain-lain, toh akhirnya ketika tua juga loyo, selesai. Apalagi kita yang saat ini mungkin masih muda, ya toh, masih muda, masih semangat, masih punya giroh untuk perjuangan, pengembangan ideologis, pengembangan berbagai macam semangat kita lah. Kita jangan lupa bahwa kita juga berproses kemana? Berproses ke keuzuran kita nanti. Kita juga nanti akan uzur, saudara. Kita juga nanti akan seperti singa tadi yang gagah, juga akan jompo, akan habis dimakan waktu, usia, ya. Jadi mumpung masih semangat muda, untuk dulur-dulurku yang lebih muda dan juga senior-seniorku yang sudah lebih senior atau lebih tua, yang sudah memakan asam garam kehidupan begitu luas, begitu banyak, mari kita bijaksana dalam menyikapi dinamika di organisasi kita, misal, kemudian menyikapi berbagai fenomena yang ada di sekitar kita, di lingkungan majelis kita, untuk lebih bijaksana dan lebih tulus dalam menerima saudara. Ya, ingat, kalau kemarin saya ngobrol dengan adik-adik saya di Bawen, ya, kebetulan adik-adik saya ini ya pernah hidup di jalanan lah, karena memang laku hidupnya kemarin-kemarin memang ya bisa dikatakan tanda kutip kurang bener, karena stempel orang Jawa kasar iki yo preman ngono. Tapi bagi saya bukan seperti itu. Di dalam pemikiran saya yang namanya persaudaraan tidak memandang background. Dan ketika dia memutuskan belajar setia hati bersama saya, ya kita belajar bareng-bareng, karena saya sendiri juga masih belajar. Bukan orang yang sempurna seperti gambaran ataupun keindahan setia hati itu seperti apa. Tidak, kita semua tidak ada yang sempurna. Ya, jangan salah. Kita tidak ada yang sempurna dan kita selalu belajar untuk menuju kesempurnaan. Dulurku, yang saya selalu tekankan kepada adik-adik yang saya latih, yang saya didik selama ini, saya mengedepankan kejujuran. Kalau saya dimintai tolong ataupun dimintai sebuah keilmuan, kalau memang saya belum bisa, akan saya jawab, oh Dik, saya belum bisa, coba nanti saya carikan senior kita yang lebih bisa, atau saya masih kurang sempurna dalam melakukannya, saya pun akan katakan demikian. Karena bagi saya pantang untuk berbicara saya bisa tapi ternyata tidak bisa. Ya, itu kunci bahwa kita itu kalau ingin belajar menuju ke kesempurnaan sejati, kita harus mulai jujur dari laku kita. Pikiran, ucapan, tindakan kita harus jalan. Nah, maka dari kadang saya juga gemes juga kalau ada orang, wah itu si A, si B, si C, si D itu berbuat baik, berbuat positif. Mungkin sedang punya modus itu. Bisa jadi dia double face, bisa jadi dia triple face, bisa jadi dia munafik. Oke. Pemikiran semacam itu mungkin bisa jadi, ya toh, bisa jadi meracuni manusia.
bisa jadi meracuni orang, tapi diingat kembali bahwa kita sebagai manusia lahir suci, lahir sempurna, ya kan, karena kita citra Tuhan yang paling baik. Jadi kita tidak ada yang cacat, tapi saya selalu terang-terangan bahwa kita diciptakan secara sempurna oleh Tuhan kita masing-masing, tapi kita tidak akan pernah sempurna seperti yang menciptakan kita. Upaya kita adalah menuju ke kesempurnaan. Tidak masalah ada pemikiran semacam itu, tapi kita harus mulai adil untuk mengingatkan, syukur-syukur minimal untuk memfilter diri kita. Jangan berpikir demikian. Nanti apa bedanya kita dengan orang semacam itu? Kita selalu mengingatkan, jangan munafik, jangan munafik, jangan munafik. Dan kita harus selalu berbuat jujur, menebar kasih sayang, cinta kasih dengan semua makhluk, bukan hanya sebatas manusia, ya, bukan sebatas sama manusia. Tapi kita masih bergaul, kemudian menanggepin orang-orang yang berpikir picik semacam itu, yaitu nanti akan merusak kesadaran kita, ya kan? Percuma kita belajar dharma, percuma kita belajar kebajikan, tapi kita masih juga bergelut dengan hal-hal yang kotor semacam itu. Justru kita kalau sudah berniat baik untuk mempelajari kebaikan, bersihkan anasir semacam itu. Kalau memang kita belum bisa memberikan terang bagi orang-orang yang bisa dikatakan munafik, ya, seperti yang saya katakan tadi, ya seenggaknya kita menghindari, ya toh tidak ada salahnya menghindari hal-hal yang bisa merusak kesadaran kita. Tapi akan lebih istimewa dan lebih mulia ketika kita bisa memberikan kesadaran bagi mereka juga. Oke, ayo, sudahlah, stop. Jangan pernah berpikir hal-hal negatif terhadap saudara kita sendiri. Jangan pernah berpikir hal-hal buruk, ya, terhadap lingkungan kita. Mari kita belajar bersama, belajar untuk senantiasa lebih baik, lebih baik. Kita harus menyadari kita tidak pernah sempurna. Jika ada saudara kita, orang lain ataupun siapapun itu melakukan kesalahan, itu adalah manusiawi, karena dia memiliki daging seperti kita, memiliki kemelekatan hidup seperti kita, masih didiamin rasa hawa, berbagai hawa nafsu, ya toh. Tapi tugas kita sebagai orang yang mungkin diberi sedikit pencerahan, sampaikan kebaikan itu, ya, sampaikan. Dan intinya ketika kita menghadapi orang-orang munafik harus tetap tenang, ya toh, tetap santai. Apalagi orang-orang yang biasa melakukan penebaran fitnah karena berbeda pandangan, berbeda prinsip dengan kita, ya toh. Oh, hati-hati, orang itu datang untuk mempengaruhi. Cuekin. Tunjukkan bahwa kita tidak seperti apa yang dipikirkan mereka. Tunjukkan bahwa kita bersih, bahwa kita tidak ada pola pikir untuk mempengaruhi hal-hal yang menjadi yang buruk. Justru kita akan memberikan penerangan menjadi hal-hal yang lebih baik. Oke, dulur-dulur, di pagi ini mungkin saya ngobrolnya ngalor ngidul, cuman saya selalu menekankan kepada saudara-saudaraku dimanapun berada, saya selalu mengingatkan bahwa jangan pernah menjadi orang yang munafik. Di depan ngomongnya A, di belakang ngomongnya B, di tempat lain ngomongnya C, di tempat yang lebih jauh ngomongnya D. Yang menjadi bahaya itu adalah kemunafikan itu menjadi fitnah, ya, apalagi mempengaruhi orang lain. Sebelum berbicara, koreksi diri. Saya itu siapa? Kapasitasnya apa untuk menyampaikan itu? Ketika saya sampaikan, kira-kira saya menyakiti tidak ya? Ketika saya ucapkan, saya kabarkan, kira-kira saya melukai orang lain tidak ya? Itu, apalagi yang disampaikan adalah kemunafikan, kebohongan, ya, segala bentuk, ya, perbuatan-perbuatan atau sifat-sifat setan. Kita manusia kok, kita dilahirkan dengan baik, dengan kesempurnaan fisik, dan kita senantiasa belajar menuju ke kesempurnaan, kembali kepada Tuhan dengan hati, jiwa yang bersih dan murni. Mari kita belajar keterhubungan kita dengan Tuhan kita, agar kita tahu tugas kita apa di dunia ini, dan apa saja yang harus kita siapkan sebagai bekal nanti kita pulang ke akhirat. Saya selalu mengingatkan kepada murid-murid saya dimanapun ketika saya ditugaskan, ya, entah itu di majelis setia hati ataupun di berbagai macam event, karena ya memang kegiatan saya banyak sekali di ranah sosial. Saya seorang aktivis, saya seorang penggerak di organisasi massa, dan itu sudah saya lakukan dari mahasiswa saya, hobinya melakukan kaderisasi. Dan itu yang saya sampaikan kepada adik-adik saya, junior-junior saya,
dan juga relasi saya, kita, ya, ketika kita tidak ada, nanti yang kita tinggalkan adalah karya yang baik. Jangan sampai orang lain mengenang kita sebagai orang yang buruk, munafik, penuh kepentingan, picik. Itu hilangkan. Mari kita belajar keterhubungan kita dengan Tuhan. Pikiran kita bersih, hati kita murni. Suatu saat ketika kita kembali dalam keadaan husnul khotimah. Oke dulur-dulurku, mohon maaf jika saya menyampaikan hal ini kurang etis, tapi tujuan saya adalah saling mengingatkan. Perkataan-perkataan saya yang kurang mengenakan, anggap saja itu hal yang buruk, lupakan ya. Tapi jika ada yang baik, silahkan diambil. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.